satu. Hah? Belum nyala, Ustaz. Sudah nyala. Harusnya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Ayyuhal ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah mempertemukan kita di satu majelis yang mulia insyaallah. Mudah-mudahan kesibukan kita luruskan niatnya untuk semata-mata menjalankan perintah Allah, agar kesibukan aktivitas ini memiliki nilai ibadah, agar aktivitas kita memiliki nilai ibadah. Hendaknya setiap aktivitas diniatkan pada 3 poin utama. Diniatkan pada 3 poin, pada 3 niat. Yang pertama, ayyakuna niyatul ibadah. Hendaknya diniatkan dengan niat ibadah. Aktivitas apapun selama tidak bermaksiat. Sebab kalau maksiat tidak bisa diniatkan ibadah walaupun ikhlas. Satu misal selingkuh nih, bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa, tetap maksiat ya. Atau ghibah kita awali dengan baca ta'awud, Masya Allah, nggak bisa ya. Sehingga dengan niat ibadah ini kita evaluasi, pantas nggak aktivitas ini diniatkan ibadah. Jadi evaluasi ya.
Yang kedua, niat antakuna liimtithali awamirillah. Diniatkan untuk menjalankan perintah Allah. Diniatkan untuk menjalankan perintah Allah. Nah, ini nanti juga mengantisipasi amalan-amalan yang tidak diperintah Allah. Amalan-amalan yang kelihatan baik diniatkan perintah Allah. Wong itu nggak ada perintah dari Allah, kena di situ. Nih, karena nggak setiap amal baik itu sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai perintah Allah. Maka niatkan amal itu dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sehingga nanti kalau ada amalan yang gak diperintah ketahuan, ini diperintah gak yang begini, bisa dipahami. Nanti amalan-amalan yang kelihatannya ibadah namun gak diperintah oleh Allah, jadi ketahuan di situ. Ini diperintah apa enggak? Yang ketiga, antakuna lillah azza wa jalla. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Syekh Al-Utsaimin, apa kata beliau? Hadza akmalun niyyah. Hadza akmalun niyyah. Inilah niat yang sempurna. Jadi kalau niat kita ingin sempurna, hendaknya ibadah yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu dibangun di atas 3 niat. 1, apa tadi? Niat dalam rangka ibadah. Yang kedua, niat dalam rangka menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, nah, kalau ibu-ibu sudah meletakkan niat aktivitas pada 3 niat, gak ada yang rugi dan tidak ada yang sia-sia. Sehingga jenengan gak usah bosen dan gak usah merasa capek karenanya, karena gak ada yang sia-sia. Jelas? Jadi kalau saat ini kita capek, ya capek, biasa saja kita capek. Namun jangan kemudian dengan capek itu mengeluh, meratap dengan itu. Nah, sekarang persoalan apa, pekerjaan itu tidak diganjar oleh Allah? Apa pekerjaan itu nggak diberi pahala oleh Allah? Kalau kita yakin dan mengharap, maka terus apa yang perlu dikeluhkan? Paham ini? Apa yang perlu diratapi? Apa yang perlu diratapi? Tidak ada. Sehingga sinilah, apabila seorang muslim sudah menempatkan 3 niat dalam seluruh aktivitasnya, ini yang akan membangun motivasinya. Ini yang akan membangun motivasinya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tentang sifat ibadur Rahman. Al-ibadur Rahman. Materi ini kita bahas agar kita mengetahui untuk mengevaluasi diri, agar kita punya bahan untuk mengevaluasi diri. Ya, jadi materi ini kita kaji agar kita punya bahan, punya bekal untuk muhasabah diri. Sehingga di dalam bab ini nanti, ada sekitar 8 sifat. Ada sekitar 8 sifat yang akan kita pelajari.
Nah, nanti kalau kita sudah mengetahui 8 sifat itu, kita tinggal melihat, memadukan ayat-ayat di dalam Al-Quran ini dengan sifat kita. Sifat yang pertama ini, sifat yang kedua ini, sifat yang ketiga ini. Tinggal kita mencocokkan, saya sudah punya belum sifat itu? Saya dipaham? Saya sudah punya enggak sifat nomor 1 ini? Nah, dan perlu kita ketahui bahwa 8 sifat ini bukan sifat-sifat biasa. Allah nisbahkan dengan namanya Ar-Rahman. Saya ulangi, Allah nisbatkan dengan apa? Asma'nya Ar-Rahman, yang maha pemurah. Apa tujuannya? Allah menisbatkan sifat hambanya dengan nama Allah untuk mengangkat derajat hamba yang memiliki sifat itu, untuk diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Ta'ala di sisinya, didudukkan sebagai makhluk termulia, sifat yang agung. Karena Allah sandarkan sifat makhluk itu dengan apa tadi? Sifatnya Allah. Ya, Allah nisbatkan sifat-sifat makhluk itu dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam rangka untuk memberikan kemuliaan semulia-mulianya kepada setiap makhluk yang berusaha untuk memiliki sifat-sifat ini. Ya, sehingga kajian kita hari ini adalah berusaha untuk berjuang melatih diri untuk mendapatkan sifat-sifat tersebut. Ya, dan ini disebutkan oleh Allah di akhir penutup surat Al-Furqan. Tepatnya dimulai dari surah Al-Furqan surat 25 ayat 63. Mari kita simak bersama-sama. Surah 25 ayat mulai 63. Ngapunten sebelumnya ini suaranya agak berhalangan, Bu. Ini kemarin saya istirahat total 2 hari. Tadi malam terjadi tarik tambang antara Malang dengan Sidoarjo. Yang Sidoarjo pesan, Ustaz, istirahat total dulu, jangan dipakai kegiatan. Yang Malang mohon kehadirannya. Ini agak memanjang tuh, Bu. Baik, sudah ketemu semua? Baik, kita lihat surat apa tadi? Ayat 63. Ya. Kita mulai. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Nah, ini yang tadi disebutkan, Allah menisbatkan sifat hambanya dengan sifat dirinya. Allah nisbatkan, Allah gandengkan namanya untuk sifat hambanya. Sebagai apa tadi? Sebagai pemuliaan kepada hamba yang memiliki sifat ini. Karena sifat-sifat ini nanti itu bukan sifat-sifat yang sederhana. 8 sifat ini sifat-sifat mutiara, sifat-sifat yang berharga, sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sifat itu hamba dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah ta'ala. Bukan sembarang kedudukan, bukan sembarang kedudukan. Allah sandingkan sifat itu dengan asma'nya. Masya Allah, Allah sandingkan sifat itu dengan namanya.
Sebuah kemuliaan bagi seorang hamba yang memiliki sifat ini. Ya. Nah, apa saja sifat-sifat itu? Yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yaitu orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi hauna itu kalau diterjemahkan di situ maknanya rendah diri, ya, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Hauna disebutkan oleh Senasir As-Sa'di, apa artinya? Sakinin adalah orang-orang yang tentram hatinya. Sakinin, orang-orang yang tenang jiwanya. Kenapa? Mutawadhi'ina lillahi azza wa jal wa li ibadihi. Kenapa kok tenang? Kenapa kok tentram? Karena mereka orang-orang yang tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada manusia. Insyaallah. Nih, lihat. Jadi tawaduk dibagi menjadi berapa? Hah? Tawaduk yang pertama kepada Allah. Tawaduk yang kedua, ibu bisa bayangkan kalau ada seorang keluar rumahnya berjalan, dia bertawaduk kepada Allah, bertawaduk kepada manusia, gimana keadaan jiwanya? Tenang. Lain dengan orang yang sombong, lain dengan orang yang angkuh, lain dengan orang yang pamer. Wong pamer iku ribet pikirane. Toleh kok kamu sing delok. Bingung dia. Makanya kadang-kadang kita berpakaian yang aneh-aneh itu kepingin apa? Nah, kan? Mesak nih, jadi mesak nih. Iya, kalau ada yang lihat, kalau enggak apa enggak sengsara dia. Maka berbeda dengan hamba-hamba Allah Ar-Rahman ini. Tidak ada yang disombongkan, semua orang dihormati. Subhanallah. Tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada manusia. Nah, sekarang pembahasannya Bu. Tawaduk itu lawan katanya apa? Dalam tawaduk lawan katanya apa? Artinya sombong apa? Apa? Ujub. Ujub dengan sombong sama? Gak jadi. Oh, gak jadi. Apa? Riya dengan sombong sama? Gak jadi. Batal terus ini. Maknanya sombong apa? Membanggakan diri ini ke ujub. Kalau ujub artinya apa? Bukan mulai error. Kemarin saya error, sekarang error. Beda itu. Ayo perhatikan. Apa perbedaannya antara sombong dengan ujub? Tipis loh ini. Kalau sombong bukan ujub. Nah, kalau ujub bukan sombong, gitu aja kok repot. Perhatikan. Sombong itu adalah orang yang menganggap dirinya sempurna dibanding yang lain. Sombong, orang yang melihat dirinya di atas kesempurnaan dibanding yang lain, dan yang lain rendah dibandingkan dirinya. Itu sombong. Sehingga sombong itu membutuhkan orang lain yang dijadikan alat kesombongannya. Paham? Paham? Apa mang sing kadung telat ngateti lali. Ketok telat oleh. Apa iki mang? Apa tadi? Orang sombong itu adalah orang yang menganggap dirinya, melihat dirinya dengan kacamata kesempurnaan dan agungan dibanding yang
lain dan orang lain lebih rendah daripada dirinya. Itu sombong, sehingga sombong itu butuh orang untuk dijadikan alat kesombongannya. Itu sombong. Dan jelas, ujub adalah orang yang merasa kesuksesan, keberhasilan itu dari karyanya. Beda apa enggak? Apa sing beda? Ya iku mau. Beda apa enggak? Kelihatan jelas dari sini. Kalau ujub itu orang menganggap kesuksesannya itu dari usahanya. Makanya Korun masuk sombong apa ujub? Gampang nuduh-nuduh. Ayo Korun masuk apa? Kenapa? Karena keberhasilannya itu dianggap dari dirinya. Itu ujub. Sehingga ujub dengan sombong lebih tinggi mana? Nah, ayo. Lebih berbahaya mana? Ayo. Dipikir nggak kasih to. Nggak kasih to. Itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, yang dikatakan sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, kalau ujub nggak perlu ada orang lain. Nah, jadi tinggi mana? PR. Yes, musyawarah dewi. Sombong lebih tinggi karena ada penolakan kebenaran dan ada merendahkan manusia, dan itu sifatul iblis. Warasatul iblis itu warisan iblis. Makanya iblis memiliki dua sifat ini. Dia anggap dirinya lebih mulia dari Adam, dia tolak perintah dari. Makanya orang yang tawadhu lawan dari kesombongan. Kalau tawadhu berarti apa? Kena. Jenengan iki gak kena dijak ngaji cepet. Kebanyakan yang dimuat. HP itu nek kakan isi, aku gak muni ngono lho ya. Sombong artinya apa tadi? Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Nah, kalau tawadhu berarti apa kebalikannya? Menerima kebenaran dan menghormati orang lain. Itu tawadhu. Makanya tidak ada siksaan dalam batinnya, sakinah. Ini sifat yang pertama. Ini sifat ibadur rahman yang pertama. Yang disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, mutawadhi'ina lillahi, mereka bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, wali ibadihi, dan juga tawadhu kepada para hamba-hambanya. Nah, bentuk ketawaduan kepada Allahnya bagaimana? Mutawadhi'ina lillahi ay qabulil haq, mau menerima kebenaran dari Allah. Itu yang namanya tawadhu, itu mau menerima kebenaran. Masih wonge kalem nek jengkel no itu wong tawadhu. Ono enggak wong kalem tapi angel kandhane ono apa ora? Ono. Teko wong teko. Nyat gak apa digarap pisan ngono lho. Mulai cek waras. Ada kan begitu? Oke kalem. Makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat ada main ke rumah, terus teman kita punya anak yang satu tuh tingkah, yang satu meneng, sampean sing seneng sing ndi? Sing meneng, padahal wong tuane seneng sing tingkah. Sing meneng ki gregetno.
Anda kan tidak tahu. Betul apa enggak? Ada kan cuma, ya Allah putri ini jenengan ini kalau mau weneng batine sing di omah. Karo. Sama mungkin suami jenengan kalau ada ketemu tamu itu pinter menerima tamu itu, tapi nggak pinter menerima istrinya. Ada apa enggak? Kasihan Anda. Rasain lu. Lu ada apa seperti itu? Ada. Dengan orang itu masalah sopannya, orang semuanya takjub, orang semuanya nggak percaya kalau suami Anda itu orang keras kepala. Kalau sopan, lembut, sampai orang-orang masya Allah mbak, sampai niku rezeki itu ibu kalian kayak jen, nggak ngerti kan? Nggak ngerti, makanya balik-balik di medsos saya sakit tuh gara-gara mau meneng iki. Itu at-tawadhu qabulil haq. Ya, jadi tawadhu kepada Allah bentuknya apa? Menerima setiap kebenaran dari Allah. Perhatikan, menerima setiap kebenaran dari Allah, itu tawadhu kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga siap menerima setiap ada perintah dari Allah? Ada perintah dari Nabi, ada hadis ini kok baru saya temukan hadis ini. Siap menerima kebenaran itu. Itu hakikat tawadhu. Itu hakikat tawadhu, qabulil haq. Bersedia untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tawadhu, nerimo. Insyaallah. Yang kedua, yang dimaksud tawadhu kepada manusia itu adalah la takhutu min qadril bashar. Tidak meremehkan manusia yang lain dalam segi apapun. Dalam segi apapun. Tidak meremehkan manusia dalam segi, baik dalam ilmu, kita nggak boleh gampang meremehkan orang lain. Ilmu, amal, tidak kita boleh sedikit pun meremehkan amal-amal orang lain. Karena amal yang banyak tidak menjadi standar dia mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan orang yang amalnya sedikit. Perhatikan. Tapi ini tolong jangan dijadikan dalil. Enggak, ini kalau saya males-malesan. Ya, karena bukan standar. Benar, bukan karena standar. Yang ketiga apa? Dunia, harta. Tidak boleh meremehkan orang lain. Tidak boleh meremehkan orang. Ilmu tidak boleh, ibadah tidak boleh, harta juga tidak boleh. Kedudukan juga tidak boleh. Kemuliaan seseorang itu karena pangkat kerendahan orang lain. Tidak boleh meremehkan sekecil apapun kedudukan sosial seseorang. Karena dengan kerendahan itu orang-orang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ya, barangkali bapak ibu atau ibu-ibu punya pembantu, punya karyawan, jangan sekali-kali meremehkan mereka. Kenapa? Anda disebut majikan itu karena ada pembantu. Coba pembantunya pulang, yang kerja siapa? Terus Anda jadi apa? Sumbungmu lo garai. Berhenti, tinggalkan sifat itu. Anda disebut majikan itu karena ada pembantu. Pekerjaan Anda ringan, urusan Anda mudah. Itu karena ada orang-orang tersebut. Anda akan menjadi orang yang susah, Anda akan menjadi orang yang menderita, dan Anda tidak disebut orang yang kaya lagi, tidak disebut seorang majikan lagi ketika para pembantu Anda itu pulang kampung. Betul? Cuci-cuci sendiri, belanja sendiri. Biasanya tuh pelayan yang belanja, masak sendiri, jemur sendiri, gendong bayi sendiri. Jadi mana kemuliaan Anda? Apa bedanya dengan orang yang nggak kaya? Apa bedanya?
Jelas? Nah, ini ketawaduan kepada manusia. Kemudian salah satu di antara yang lain bentuk ketawaduan kepada manusia adalah wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Lanjutannya, salah satu di antara bentuk ketawaduan kepada orang lain adalah apabila ada orang-orang jahil menyapanya, menghinanya, menjelekkannya, mencacinya, qalu salama, mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang selamat. Maksudnya apa ini? Kalau sifat-sifat ibadur rahman itu kalau dicaci maki orang, dihina orang, dicemooh orang, ya, mereka mengucapkan ucapan selamat itu adalah yaslimuna minal itsm. Dia berbicara yang ucapannya itu selamat dari dosa. Balesnya itu bukan al-jahl bil jahl. Kebodohan tidak dibalas dengan kebodohan. Paham ini? Ucapan-ucapan kotor tidak dibalas dengan. Kenapa? Ucapan kotor itu berarti lisan kita nggak selamat. Ibadur rahman tidak. Ibadur rahman itu kalau dicaci orang, qalu salama. Dia mengucapkan ucapan yang mengandung selamat. Selamat dari apa? Selamat dari dosa. Selamat dari sifat yang tercela. Mencela itu bukan sifat ibadur rahman. Jelas ini? Subhanallah. Sangat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar dicaci maki orang, beliau diam. Rasulullah melihat. Ketika Abu Bakar dicaci maki orang, Abu Bakar diam, Rasulullah melihat. Dan beliau duduk tersenyum melihat Abu Bakar ini. Akhirnya yang mencaci Abu Bakar ini tambah gak karu-karu, tambah naik pitam, tambah nemen. Akhirnya Abu Bakar terpancing. Begitu terpancing, Abu Bakar membalas sedikit cacian orang tersebut, yang kemudian membuat Rasulullah SAW tidak suka dengan Abu Bakar. Rasulullah berdiri dengan penuh kecewa, pergi Nabi. Melihat Rasulullah pergi, Abu Bakar terasa. Ini kepekaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Peka sekali, tajam. Ngerti Abu Bakar. Ini Rasulullah tidak senang. Akhirnya Abu Bakar berhenti dan mengejar Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kenapa Anda tadi diam tersenyum ketika saya diam, ketika saya dicaci maki? Tapi ketika orang itu kebacut, akhirnya saya balas sedikit, Anda marah dan Anda pergi. Kenapa? Mari kita simak penuturan Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, ketika kamu dicaci maki orang dan kamu diem, itu saya melihat malaikat ada di sampingmu sedang mencaci maki orang itu. Ya Allah. Begitu kamu balas, saya lihat setan datang membantumu dan malaikat itu pergi meninggalkanmu. Bu, nek dicelatu wong enak meneng apa enak balas? Melihat wajahnya ini kelihatan aura-aura pendendam. Allah, kan balas itu koyok munel-munel nih gini. Kayak asam lambung kumat. Berat. Ini loh menangisan, bukankah Nabi SAW telah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berarti solusi yang diambil oleh seorang hamba Allah tidak mengizinkan lisannya ini ucapan yang buruk. Kenapa? Ucapannya nggak selamat dari dosa. Jangan. Ibadur Rahman.
Loh, makanya dipilih nih Ibu. Kadang-kadang ada orang bisa tonggo di sing gak kuat. Sampai ini ngono dilokno ngono ya meneng ae, Mbak. Oleh aku ya tak celadu lek ngono, cekak tuman. Ada begitu? Insyaallah. Lengkap pengajian di sini. Semuanya ada. Iya, kadang-kadang orangnya tuh diem, temennya yang subhanallah. Makanya ngaji ngeten iki gampang. Wong kare ngaji kare nyatet dalil. Apa nih sing ibu? Tapi pada saat kita diuji di hadapan kita, itu yang menunjukkan Anda berilmu atau tidak. Bukan waktu ngaji hadis larangan makan tangan kiri, qala Nabi SAW langsung hafal. Hadis bil qala Nabi SAW hafal. Bukan itu yang dikatakan ilmu. Yang dikatakan ilmu itu pada saat ujian itu ada di depan Anda dan Anda bisa mengendalikan diri dengan ilmu. Itu yang disebut Anda berilmu. Dan ini banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Yo sabar Mbak. Nang tak wangi meneng terocos terus. Baca gak tuman, lejar aku mari nyelat. Sampai kami, ibu kami pernah mengawal jamaah umroh. Luar biasa kan? Umroh milih 10 akhir Ramadan. Masya Allah. Ingin iktikaf di Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Manasik. Makanya kalau manasik saya males nerangkan fikih. Nah, fikih kan gampang, umroh itu muter-muter, tarik lampu, gundul, mari bisa nyawati mana. Mudah sekali fikihnya. Yang sulit itu konsekuensinya. Itu yang gak gampang dan banyak, bisa dikatakan 85% gagal. Untuk menjadi orang yang sabar di dalam tarbiyah umroh maupun haji, 85% bisa dikatakan gagal. Makanya di awal ayat, di awal pelaksanaan Allah sudah kasih warning di sana itu. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Apabila Anda sudah meniatkan untuk haji, jangan berkata rofas. Rofas itu kata jorok. Walal fusuk, jangan berkata fasik, kalimat-kalimat maksiat, cacian, celaan dan sejenisnya. Wala jidal, jangan sampai berdebat atau bertengkar. Kenapa kok ada 3 warning? Karena Anda akan diuji oleh Allah. Ditemukan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, kumpul dengan Anda. Ayo meneng apa muni? Ngene cari ustad dikongkon meneng ya apa kaya ngene kumpul wong ya ngene sakjane kepingin meneng gak iso, gagal. Siapa yang menyuruh orang ini kumpul dengan kita? Siapa? Itu yang gagal. Ngomong sak dalan. Belum lagi nanti ada orang sak maunya sendiri. Sudah capek-capek perjalanan jauh, habis wukuf di Arafah sehari penuh, lanjut ngambil kerikil di Muzdalifah, kembali ke Mina, kemudian jalan balang jumrah itu Jamratul Aqabah, balik ke Mina jam 3, pendak jam 3 malam, kari pegeli. Ternyata di tenda sudah dipenuhi orang. Meneng apa mingkem? Wis kari geliyeng awak niki, kari geletak wis jam 3 malam sampai jam 3 malam. Ibadah full. Ketika wukuf di Arafah, betul begitu? Begitu sampai di Mina, tempat tidur kita ditempati orang lain. Disuruh keluar, mek muni, "Emah." Piye jane? Ayo. Wah, jenenge ibu-ibu niku Masya Allah. Siapa ini? Untung gak jawab, siapa sih itu? Apa lucu. Tak tebak kata, Ustaz, siapa mereka? Tidak tahu saya. Coba saya tanya dulu, ibu dari mana? Dari KPIA ini. Yang nempatkan ibu sini siapa? Pak Yai. Mana Pak Yai jenengan? Keluar. Ngono. Piye terusan? Ustaz,
kiai ini ojol. Tak toli nanti wong Mekah sampe nombone. Tak mau terima. Ini tempat kami. Wis seru aku iki ustadmu. Wis gak ono regane ustad dicelatu. Habis ustad sudah. Bu, sabar. Iya Pak Ustaz, ini sabar. Wah, sabare koyo ngene muring-muringe koyo apa? Jilbab ombo, jilbab ciut kalau gaene pisan. Hilang kabeh. Demi Allah. Bukan saat Anda mencatat itu ilmu. Saat Anda diuji, Anda bisa mensikapi, itulah Anda orang berilmu. Paham? Mau coba paham, Bro? Sadar lalu kecewa. Demi Allah Bu, latihan manasik niku kayak siap-siap kok. Nanti Bu ya kredit, biasanya pembagian kamar. Di kamar nggih ngoten Bu. Oh, no problem niku. Kae tekon wis gak wawu-wawuan. Ustaz, saya tidur di masjid. Loh kenapa? Gak cocok dengan dia. Kenapa? Menceretan. Kok darulan kok wong tuwek Bu, lara-lara. Batuk, seret, angop, seret. Lah wong ini ki bersihan dan pemimpin. Dan kota lo yang saya bawa itu pemimpin kantor, pemimpin. Makanya Masya Allah angel. Insya Allah. Iya, makanya jadi orang soleh itu tidak mudah. Tidak mudah jadi orang soleh. Ayo, saat ada masalah itu yang dikatakan ilmu. Bukan pas ngaji, kalau begini kan baik semua, pendiam, sabar. Nah, sampai ngamuk ya tiru yang gini ya. Apa ujiannya? Tampaknya di mana? Saat orang berilmu itu Pak, tampaknya ketika diuji. Nanti ada sikap-sikap suami, sikap mertua, sikap saudara. Gak ono lerene Bu, kita diuji oleh Allah. Gak ono lerene. Dan kita bisa. Itu dikatakan berilmu. Siap ya? Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sifat ibadur rahman ketika mendapatkan ucapan-ucapan yang jelek ini. Ya, wa yusallimuna wa yaslimuna min maqabalatil jahil bijahli. Mereka tidak menerima, tidak membalas kejahilan itu dengan kejahilan. Tidak pula membalas keburukan dengan keburukan, tidak. Bahkan wa muqabalatul musyi bil ihsan. Mereka membalas keburukan itu dengan cara yang ihsan, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat 41 ayat 34, idfa billati hiya ihsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Coba dibuka surat apa tadi? 41 ayat 34. Diawali dengan ayat, di awal sudah dibedakan, di awal sudah dipisah, di awal sudah dipilahkan. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Perhatikan, tidak sama kebaikan dengan keburukan. Sudah jelas Ibu? Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Ada, sudah ketemu ayatnya? Wala tastawil hasanat wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Kemudian apa? Idfa billati hiya, balaslah keburukan itu dengan. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, mohon nanya, bagaimana pendapat Ustaz apabila ada seorang suami mendolimi istrinya, dan itu sudah cukup lama mendolimi. Bagaimana sikap seorang istri ini? Apa tetap dia harus setia? Nah, ini kejebakan buat Ustaz. Iya, nggak dijawab. Ya, ibu harus tetap sabar. Nah, pasti ada pertanyaan berikutnya, apa istri harus memang selalu sabar? Nah, makanya ibu jadi ustadznya Bu. Sebenarnya saya ingin berhenti. Hei, kayak kapan? Ya, apa istri harus terus mengalah Ustaz? Akhirnya sekarang kita
Yang ibu inginkan apa? Ini kan kami sudah selama ini kita mengalah terus, ngalah dan ngalah. Terus sekarang ini suami masih tetap seperti itu. Menurut Ustadz bagaimana sikap kami sebagai seorang istri? Nah, yang Anda harapkan apa sekarang? Enggak, saya minta nasihat Ustadz. Saya harus dengar. Enggak, saya ingin tanya dulu. Yang Anda harapkan apa? Ya enggak tak jawab, ibu harus ngalah. Apa terus harus ngalah? Nah, makanya sudah saya siapkan jawaban itu. Kalau Anda tidak mau kalah, sekarang balik ke rumah, kalahkan suami. Sekarang kalahkan. Tak tunggu di sini. Gak gelem ya. Lah tengkar Ustaz. Lah terus njalukmu apa? Karepmu piye? Malah mikir. Kan begitu toh? Idfa billati ahsan. Seakan-akan kalau kita ngalah itu rugi. Halo? Makanya kita kan, masa kita ngalah terus? Ini kan seakan-akan bahasa kerugian. Betul apa enggak ini? Betul apa enggak? Kan sudah dipisahkan dari awal. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, sama apa enggak? Bu, kalau Anda punya 2 putri atau 2 putra putri yang sering bertengkar, kakak beradik, adiknya ngalah, yang Anda puji yang mana? Kenapa? Kenapa Anda kasih motivasi? Kamu jangan ngalah terus sama kakakmu, lawan gitu. Kenapa tidak begitu? Kenapa Anda puji yang ngalah? Dalam yang terhormat yang mana ini? Yang mulia yang mana? Kakak apa beradik? Kalau jenengan yang dengar dengan suami, yang ngalah siapa? Sudah selesai. Itu Allah Ta'ala. Idfa billati hiya ahsan. Au wal afu anil jahilin, atau memaafkan kebodohan orang-orang yang bodoh. Ini sifat yang pertama. Ibadur Rahman. Ya, ada 2 sifat di sana. Yang pertama tawaduk kepada Allah, yang kedua tawaduk kepada manusia. Tawaduk kepada Allah konsekuensinya adalah bersedia menerima kebenaran, nah, tunduk kepadanya. Dan yang kedua apa? Adapun tawaduk kepada manusia apa? Nah, tidak meremehkan orang lain dari segi apapun. Dari segi apapun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap tawadhu. Mari kita lihat di dalam surat 26 ayat 115. Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam untuk bersikap tawadhu. Ayat surat 26, surat apa Ibu? Asy-Syu'ara pada ayat 100. Belum nggak sama ini. Waqfid janahaka dhulli minar rahmah. Afwan, saya keliru mencatatnya. Baik, sekarang kita pindah pada yang poin yang kedua. Sifat yang kedua dari sifat ibadur Rahman adalah alladzina yukthiru min salatil lail mukhlisina li rabbihim mutadzallilina lahu. Sifat yang kedua dari ibadur Rahman adalah orang-orang yang serius, bersungguh-sungguh di dalam
melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, orang-orang yang bersungguh-sungguh serius di dalam qiyamul lail. Dan kesungguhan, keseriusan seseorang di dalam menjaga sholat malam itu bagian dari tanda-tanda keikhlasan. Bagian dari tanda-tanda keikhlasan. Hal ini sebagaimana pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah 32 ayat 16 sampai ayat 17. Iya, kita lihat surat 32, surat As-Sajdah ayat 16 sampai ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sudah ketemu? Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dalam rangka mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Ini adab. Dan ini kaifiyatul doa dan zikir kepada Allah. Itu begitu. Ya. Hari ini banyak diviralkan cara berzikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ditunjukkan sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Berzikir dengan suara-suara yang keras sekali, bahkan ada yang naudzubillah seperti orang kesurupan. Ya, kalimatnya kalimat sama dengan kalimat yang kita baca, namun kaifiyahnya. Orang yang takdim, penghormatan kepada Allah tidak seperti itu, Ibu. Dan tidak pernah dikenal di zaman para kaum muslimin sebelumnya. Orang-orang soleh, para imam-imam kaum muslimin gak pernah mengajarkan demikian cara beribadah seperti itu. Maka jangan diikuti cara-cara yang seperti ini. Sampai ada yang kesurupan dilepaskan jilbabnya, bergindrang-gindrang, bercingkrak-cingkrak, bergulung-gulung. Laki-laki keluar dari sopnya, perempuan keluar dari sop, masuk ke area laki-laki. Dan dimaklumi, katanya apa? Ini sudah menyatu antara zikir dengan hatinya. Subhanallah. Allah katakan orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang saleh ketika berzikir kepada Allah enggak seperti itu. Khaufan, penuh dengan rasa takut. Saya coba, bagaimana sikap kita apabila kita ini segan kepada orang? Coba bagaimana? Sikap kita ketika kita segan kepada orang, bagaimana itu? Lembut kata-kata kita, ya, ucapan kita, tingkah laku kita. Makanya disebutkan di ayat tersebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini sifat ibadur rahman. Ya. Jadi sedikit sekali tidur yang mereka lakukan. Ini sifat ibadah, serius di dalam qiyamul lail. Betul-betul dijaga qiyamul lail. Betul-betul dijaga. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Furqan pada ayat berapa kelanjutannya itu? Ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri-ciri ibadur rahman adalah mereka yang menghabiskan malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yabituna li rabbihim. Mereka sholat untuk Allah, mereka bangun untuk Allah, mereka sujud dan berdiri untuk
Allah, li rabbihim. Makanya tadi disebutkan kesungguhan orang di dalam ibadat malam itu bagian tanda-tanda keikhlasan. Makanya nangis orang di waktu itu nangis yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak sama dengan ketika di depan orang banyak, beda ibu. Beda, kan itu nangis keikhlasan. Nah kemudian apa yang menjadikan mereka begitu antusias dengan Qiyamul Lail? Itu karena ada dua hal yang paling mendasar. Yang pertama, itu karena saking besarnya kebutuhan mereka kepada Allah. Awas ini, saking besarnya kebutuhan mereka kepada Allah. Makanya ketika ibu punya masalah apa saja, tingkatkan sholat malamnya. Suami punya problem, sholat malam jenengan ditambah. Mertua punya masalah, qiyamul lailnya ditambah. Anak-anak punya problem, qiyamul lailnya ditambah. Tidak ada satu masalah yang Allah datangkan kepada kita kecuali Allah ingin hamba itu mendekat kepadanya. Paham ini? Paham ibu? Jadi nanti kalau ada anak-anak punya masalah, jangan cuma diomeli, pegel sampai gini. Capek, iya. Akhirnya kalau sudah bibirnya capek, lisannya capek, ganti kemana? Hatinya yang capek. Akhirnya apa? Diem, gak mau nasihat sama sekali sudah. Dan ini gak bagus. Makanya ketika ada problem apa saja, qiyamul lail ditambah. Ya, qiyamul lail dibenahi, qiyamul lail ditandani, qiyamul lail dibangun, qiyamul lail. Kenapa? Allah menyuruh nabinya demikian. Allah memerintahkan nabinya demikian. Innalaka fin nahari sabahan. Ayo lanjutannya. Surat apa ini? Innalaka fin nahari sabahan. Oh, belum nyampe situ ya. Surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 7. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau Muhammad di siang hari memiliki masalah-masalah yang panjang, problem-problem yang tidak pernah putus, masalah-masalah yang tidak pernah berhenti. Lalu apa sikapnya? Fadkurisma rabbik, sebut nama Tuhanmu, libatkan Allah. Bun, ini yang pertama yang menjadikan ibadur rahman serius di dalam menjaga sholatnya. Karena apa? Besarnya kebutuhan mereka kepada Allah. Yang kedua, karena mereka mengetahui keistimewaan sholat malam ini. Apa keistimewaannya? Di antara keistimewaan sholat malam adalah bahwa sholat malam itu merupakan afdhalus sholat ba'da sholatil fard. Ya, sholat malam merupakan afdhalus sholat ba'dal faridah. Sholatul lail adalah lebih utama, sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Maka tidak ada sholat-sholat sunnah yang lebih utama dibandingkan dengan qiyamul lail. Ini yang pertama keutamaannya. Yang kedua, di dalam sholat malam itu terdapat apa? Izzul mu'minin, izzatul mu'minin, kemuliaan orang-orang mukmin, kewibawaan orang-orang mukmin. Biqiyamil lail, terletak pada sholat malamnya, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Apa wasiat malaikat Jibril kepada Nabi? Wa'lam, ketahuilah hai Muhammad, anna syarafal mu'minin, ya, sesungguhnya kemuliaan orang mukmin, ya, kemuliaan orang mukmin qiyamuhu billail, terletak pada sholat malamnya. Coba dievaluasi.
Sifat yang kedua, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang serius dalam qiyamul lail ini, menjaganya dan takut kehilangannya? Ya, coba kita evaluasi. Makanya Bu, barangkali kok anak-anak kita kurang menghargai kita, Ustaz. Kenapa ya anak sekarang itu kok nggak ada takdimnya sama orang tua sama sekali? Coba dievaluasi, bagaimana nafsu sholat malam kita? Jelas ya? Jadi jangan gegabah kita menyalah-nyalakan anak terlebih dahulu, karena bisa jadi omongan kita nggak dihiraukan anak, keberadaan kita tidak dimuliakan anak, anak tidak ada rasa segan pada orang tua. Bisa jadi saking lemahnya ibadahnya orang tuanya, tidak punya izzah, tidak punya kewibawaan. Ini bisa jadi demikian. Makanya qiyamul lail sarana untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW pun diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjaga sholat malamnya ini. Kenapa? Di dalam sholat malam di situ ada tempat yang maqamam mahmuda, mendapatkan maqamam mahmuda. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Isra. Ini kita lihat surat Al-Isra ayat 79. Surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah engkau Muhammad. Salatlah malam engkau Muhammad sebagai ibadah tambahan buat kamu. Mudah-mudahan, oh kan? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan salat malam itu kamu diangkat oleh Tuhanmu kepada derajat yang sangat mulia. Mulai sekarang peringatan bagi ibu-ibu, barangkali siapa saja di antara kita kok kemarin-kemarin santai-santai salat malamnya, coba mulai nanti malam dibangun. Usahakan dilatih. Penting ini, penting sekali. Ya. Anak-anak yang tinggal di jauh keluar kota itu kan kadang-kadang sulit untuk datang ke orang tuanya. Betul apa enggak? Bukan repot, bukan. Kemungkinan keterikatan hati nggak ada. Itu loh. Sehingga anak-anak tidak menganggap orang tua itu barang yang berharga, tidak dianggap. Kalau anak-anak itu menempatkan orang tuanya itu pada posisi kemuliaan, mereka takut kehilangan orang tuanya. Tapi kenyataannya tidak. Makanya coba dirubah dari sini. Udah nggak usah ngomong sana. Itu sebenarnya anak saya ini, tapi mantu saya sudah sholat malam. Ojo mantu ini dipeceli balik-balik. Kan begitu kan? Kadang-kadang anak kita serius, pasangannya yang bermasalah. Sholat malam. Sholat malam. Adukan permasalahan Anda kepada Allah. Mintakan kepada Allah supaya hatinya dihidupkan. Dan Anda minta maaf kepada Allah kalau memang ada kesalahan-kesalahan kami. Sampai anak-anak kami durhaka, ya Allah ampuni kami. Ini mungkin kesalahan-kesalahan kami, ini mungkin dosa-dosa kami. Ya, minta maaf dulu kepada Allah. Beristighfar yang banyak kepada Allah. Itu caranya. Itu caranya. Karena problem kita ini Masya Allah, problem kita banyak apa sedikit Ibu? Banyak kelihatan nih dari suaranya. Iya, parau gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, keistimewaan qiyamul lail itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, qiyamul lail merupakan apa? Kebiasaan orang-orang soleh. Ini diantara keistimewaan qiyamul lail, kebiasaan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh dari mulai nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang meninggalkan sholat. Berarti betul-betul mulia. Makanya jangan ditinggalkan. Makanya dilatih dulu Bu, dilatih dulu. Tidak usah banyak-banyak, 3 rakaat aja dulu. 3 rakaat aja dulu. Bangun sebelum subuh, jangan setelah sholat subuh.
Ya, tidurnya diatur. Tinggal kita anggap penting apa enggak. Kalau kita anggap penting, pasti ibu mampu. Jelas? Pasti ibu mampu. Ya, apalagi di zaman yang sudah kayak begini, masya Allah. Yang kita tunggu apa coba? Apa sih yang kita tunggu? Harta. Harta itu nggak ada apa-apanya nanti. Satu saat Allah akan memaksa kita menunjukkan harta itu nggak ada apa-apanya. Bukan segala-galanya harta itu. Iya, ada teman yang nggak pernah ngaji sama sekali, jamaah nggak pernah. Sibuk Ustaz, doakan aja Ustaz, pegel dengan awakmu. Doa begitu. Akhirnya tetap kita doakan, akhirnya kita nasihatkan. Begitu sakit, subhanallah. Apa yang paling takuti? Mati yang ditakuti. Akhirnya apa? Semua hartanya dikuras. Beli ini, beli itu untuk menopang kesehatannya ini. Kan sudah saya bilang, harta itu bukan segala-galanya. Nek seloron itu duit itu dibuat ibu, tuku selang 5 juta, beli obat sekian juta, opname sekian puluh juta untuk periksa, buang duit itu nggak ada artinya, bukan segala-galanya. Jelas ini? Makanya minta tolong kepada Allah Ta'ala. Pun ya, jadi itu kebiasaan orang-orang soleh. Satu. Yang kedua apa? Takrib kepada Allah, pendekatan kepada Allah seorang hamba. Qiyamul Lail itu adalah cara seorang hamba untuk dekat kepada Allah. Cara hamba untuk mendekat kepada Allah. Yang ketiga, kafarud dzunub, penghapus dosa. Penghapus dosa. Dan yang keempat, menjauhkan dari maksiat. Menjauhkan dari maksiat. Allah akan jauhkan kita dari Qiyamul Lail. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim. Apa kata beliau? Alaikum biqiyamil lail. Jagalah olehmu sekalian salat malam. Jagalah olehmu sekalian salat malam. Fa innahu, karena sesungguhnya salat malam itu da'bus sholihin qablakum, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh. Yang kedua, apa tadi? Wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum. Itu adalah cara kedekatanmu kepada Tuhan kalian. Kemudian wa ma kafaratun lisaiat, itu penghapus kesalahan-kesalahan. Dan yang keempat, wa manhatun 'anil itsmi, mencegah pelakunya dari perbuatan dosa. Qiyamul Lail, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, khaufuhum minan nar wa khaufuhum min sukhtil jabbar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada neraka dan takut dengan kemurkaan Allah. Ini sifat ibadur rahman yang ketiga, adalah takut kepada neraka dan takut kepada kemurkaan Allah. Makanya di dalam doanya apa? Alladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Wahai Allah, selamatkan kami dari neraka jahanam. Ini sifatnya. Takut kepada azab dan takut dengan kemurkaan. Nah, ibu-ibu sekalian, rasa takut seseorang kepada neraka dan takut dengan kemurkaan Allah itu akan melahirkan dua sifat. Ya, saya ulangi. Ya, rasa takutnya seseorang kepada azab dan rasa takutnya kepada kemurkaan Allah itu akan melahirkan apa tadi? Dua sifat. Akan melahirkan dua sifat. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai amalan-amalan yang soleh, sifat-sifat yang baik dan yang mulia. Ini
mereka gemar menjalankan amal-amal soleh, semangat di dalam amal-amal soleh, dan sifat-sifat yang baik dan mulia. Ini sifat yang pertama. Dia berusaha untuk melibatkan diri di dalam amal-amal soleh, melibatkan diri dalam amal-amal soleh, menyibukkan diri di dalam ketaatan, dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Ini sifat yang pertama yang lahir dari rasa takut kepada azab. Nih. Yang kedua, dari sifat takut kepada azab itu melahirkan apa? Ijtinabu an sifatil madmumah. Mereka berusaha untuk menjauh dari sifat-sifat yang tercela. Ya, wa amal su, dan amal-amal yang buruk, wasayyi'at, dan perbuatan-perbuatan kejahatan dia tinggalkan, dia jauhi. Kenapa? Takut dengan siksa. Ini makanya kita aja di dunia, Bu, ya, kita di dunia ingin selamat dari sebuah fitnah. Satu, butuh perjuangan. Halo? Ada pengorbanan? Insya Allah. Itu di dunia. Sesaat. Untuk keselamatan sesaat. Butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Insya Allah. Dikorbankan makanan, minuman, apa saja yang menyenangkan, yang mengenakkan. Kalau itu membahayakan, dia jauhi. Pengorbanan bukan ini? Dalam pengorbanan dia korbankan sesuatu yang menyenangkan hatinya, tapi itu membahayakan dirinya. Ya, seperti ada teman-teman sakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, diundang akikohan. Menang, Bu. Iya, kasih makan, enggak. Loh, tafadhol, kita diundang untuk makan, enggak. Kolesterol, sate, enggak. Gulai, pangan dewi. Pengorbanan bukan? Kenapa? Untuk keselamatan di dunia. Di dunia ini sesaat. Pengorbanan, dia pun menceburkan diri dalam hal-hal yang tidak enak. Ini pengorbanan yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, perjuangan yang luar. Bagaimana kita ini orang yang suka makanan enak disuruh makan yang tidak enak? Kenapa? Demi sebuah kesehatan. Saya waktu sakit 2020 dikasih sari buah sama teman. Masya Allah baunya itu, Masya Allah. Gak enak, Bu. Sehat, gak enak, sehat. Baunya gak enak sekali. Tapi harus perjuangan, bukan? Coba Ibu, untuk mencapai sesuatu yang Anda harapkan dalam urusan dunia ini, mana yang tidak butuh perjuangan dan mana yang tidak butuh pengorbanan? Tolong tunjukkan. Ada? Ada, Ibu? Anak kepingin ranking, butuh perjuangan? Butuh pengorbanan? Ada ibu-ibu, ya Ustaz mohon doa. Besok Ananda ujian, supaya lancar ujiannya dan masuk negeri. Masya Allah. Yang gak tahajud malam itu. Yang gak pernah puasa hari itu. Tanya sama temennya, puasa apa? Puasa ujian. Masya Allah. Ada sekarang ada puasa ujian. Allah, saking kepingin. Akhirnya saya balas, Ibu santai aja, nggak usah menggebu-gebu. Nanti kalau anak tidak masuk negeri, ya masuk luar negeri. Kamu sekolah kok dibingung, apa kalau sudah masuk negeri pasti bahagia dan anak Anda pasti jadi anak yang soleh? Enggak kan?
Kau usah bingung sih, penting sekolah dan serius sekolahnya. Rezeki itu dari satu, dari usaha dia, yang kedua ketentuan dari sudah. Banyak orang yang apa namanya ini, ijazah enggak karo sekarang jual tempe. S1, bayangin. S1 itu kan mestinya apa? Insya Allah jual tempe. Rugi karo. Daripada kuliah subuh kan enak. Rugi karo bayar sampean. Nah kalau santai itu ngapain pakai kuliah S1? Insyaallah. Saya di Sidoarjo itu pangkat saya banyak sekali. DRS, Masya Allah, Dokter Andes Abdurrauf. Saya tanya, Pak, sampean jari sapa aku Dokter Andes? Katanya orang-orang coret. Mboten. Coretan kok. Enggak. Karena umum. Ganti di tempat lain. Pak, saya bukan dokter. Apa Ustaz? SAG? Enggak juga. SAG pokoknya. Loh ya apa sampean iki? Saya bukan SAG, saya SD. Enggak mau SAG. SAG Ustaz. Wong saya bukan SAG. Wakil anak ditelik SAG. Sakarmu. Ganti yang lainnya LC. Masya Allah. Terus siapa saya? Sekarang karepmu wis dilino balik. Kenapa? Supaya orang itu tidak terfitnah dengan namanya kelar ilmu. Yang Anda cari itu ilmu. Apa Anda tolabul LC atau tolabul ilm? Hah? Tolab apa gitu? Yang LC yang sekarang error itu banyak itu. Yang terakhir malah mengatakan Tuhan tidak ada. Wes Mbah Said itu. Sudah ya, kita kembali kepada materi. Jadi rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azab itu melahirkan dua sifat. Sifat yang keempat, sifat ibadur rahman yang keempat adalah badluhum nafaqatul wajibah wal mustahabah. Kedermawanan mereka, kepemurahan mereka untuk menginfakkan, baik itu infak wajib maupun infak sunnah. Ini ya. Jadi sifat ibadur rahman yang keempat adalah orang-orang yang punya sifat dermawan, jauh dari sifat bakhil, jauh dari sifat kikir. Bakhil dengan kikir niku bedane napa? Al-bukhlu wasyuh. Dalam konteks Al-Quran ada beda. Asyuh itu bakhil, asyuh itu kikir, al-bukhlu bakhil. Konteks Al-Quran dua, al-bukhl wasyuh. Beda. Kapan-kapan dibahas. Sing sabar ngaji lalu nanti ada pembahasan sendiri yang cukup menarik ya. Nah, jadi itu jauh dari sifat apa? Bakhil dan kikir. Jauh dari sifat itu ya, dan mereka tidak merasa berat. Hati mereka merasa ringan. Hati mereka merasa bahagia ketika berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan itu sifat-sifat orang yang bertakwa, sejalan dengan sifat orang yang bertakwa. Di dalam surat 3 ayat 134, ketika Allah menjelaskan sifatul muttaqin, sifat-sifat orang yang bertakwa bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu bagaimana? Yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya
Ya, fisarra, baik dalam keadaan lapang, wadharra, maupun dalam keadaan. Maksudnya apa ini, Bu? Yang dimaksud sarra dharra ini baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ayo, ketika kita sakit masih sempat mikir infak? Halo Bu, waktu sakit masih sempat mikir infak? Atau ketika kita kena musibah sempat mikir infak? Ini sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra. Nah, berarti kita belum jadi orang baik, benar. Baru belajar menjadi orang yang baik, belum bisa ternyata. Masya Allah. Ini ada di antara kita ini, ada ibu-ibu yang habis kena musibah. Ada kakek nenek kehilangan duit 207, kena gendang. Dalam waktu 1 jam duitnya jebol. Datang minta nasihat, Ustadz minta saran, saya bolehkah saya mencari pelakunya biar ditangkap, biar kapok, atau saya ikhlaskan? Saya nanya, nek nurut putra ini jenengan gimana? Nek nurut putra saya nggak usah dicari, tapi hati saya gregetan lihat pelakunya itu, jengkel gelap wajahnya itu. Karena sudah tak wanti-wanti ini nanti untuk sekian ribu, untuk sekian puluh ribu, untuk sekian puluh ribu untuk sana, oh sekian ratus ribu untuk sana, sekian juta untuk sana, sudah tak wanti-wanti ini, sudah di apa namanya, ditelening-telening. Ternyata katut semua Ustaz ini. Kalau ibu cari, insya Allah ketemu mungkin dengan kamera CCTV, tapi jadi harus keloyongan, ndak karu-karuan, dan duitnya ndak balik. Tapi kalau jenengan ikhlaskan, ibu nggak kehilangan duit. Dipastikan Anda ikhlas nggak akan hilang. Disimpan oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah di sisi Allah. Baik Ustaz, insya Allah nggak saya cari, saya ikhlas insya Allah. Subhanallah. Jarak 3 hari datang ke rumah membawa amplop. Sisanya Ustaz ini janji untuk anak panti, untuk pondok, mohon diterima. Mbah, jenengan ini habis kena musibah. Iya, kalau ini tidak saya infakkan, saya malah kena musibah katanya. Ini sifatul muttaqin. Jelas ya? Jadi orang-orang yang ibadur rahman itu jauh dari sifat demikian. Adapun bakhil, perhatikan, adapun bakhil itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Adapun pemboros itu sifatnya orang fasik. Perhatikan, bakhil itu sifatnya orang fasik, boros sifatnya bakhil sifatnya orang munafik, sedangkan pemboros itu sifatnya kefasikan dan kedzaliman, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nanti bisa dilihat di rumah di dalam surat 9 ayat 54, sifat-sifat orang munafik diantaranya mereka berat untuk infak. Mereka berat untuk infak. Adapun sifat-sifat zalim, sifat-sifat fasik adalah mereka memubadzirkan harta. Allah katakan innal mubadzirina kana ikhwan syaitan. Sesungguhnya orang yang memubadzirkan harta itu adalah saudaranya syaitan. Nah, saudaranya setan itu siapa, Ibu? Ayam punya saudara. Saudaranya ayam itu apa? Telur. Ya Allah. Ayam, aku melok bingung terus. Ayam bertelur, netes 5, kan 5 saudaranya ayam apa? Kok bingung sampean? Lah kalau saudaranya setan? Setan gitu. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata ikhwanus syaitan? Itu bahasa kesopanan dari Allah. Pemboros itu saudaranya. Nah, saudaranya setan itu apa? Ya sudah. Ibu noleh setannya kok noleh sini semua. Baik.
Ya, jadi kebakhilan tadi sifatnya orang munafik, surat At-Taubah ayat 54. Pemboros sifatnya orang zalim, sifatnya orang fasik, surat 17 ayat 26 27. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sifat ibadur rahman baru berapa ini? Baru 4 lagi 1 jam setengah lagi. Dilanjut di bulan depan insya Allah ya. Insya Allah sampai di sini pembahasan kita pada pagi ini, kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, baik tertulis maupun secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz tentang sifat-sifat orang yang ada sholat malam. Sekarang pertanyaan saya, lebih afdal mana sholat witir yang menutup dari sholat malam, sholat tahajud itu dilaksanakan sebelum tidur atau setelah sholat tahajud? Karena dua-duanya itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, pertanyaannya lebih utama mana? Ya, kalau yang lebih utama afdhalus sholatul lail adalah nisful lail. Ya, seutama-utama sholat malam itu dilakukan sepertiga malam atau separuh malam. Itu seutama-utama. Adapun pertanyaannya, boleh enggak? Boleh enggak sholat witir dilakukan sebelum tidur? Jadi pertanyaannya ada 2. Pertama apa? Boleh enggak? Boleh tidaknya? Yang kedua? Nah, ini namanya hukum dan keutamaan. Jelas ya? Ini berarti hukum dan, nah kalau boleh berarti pertanyaannya tentang hukum. Boleh enggak sholat witir dilakukan sebelum tidur? Maka jawabnya boleh. Hukumnya boleh. Rasulullah pernah melakukan, bahkan menganjurkan bagi yang khawatir nanti tidak bisa sholat. Karena kondisi orang itu nggak menetap, ibu, kadang capek, ya kan? Kadang-kadang habis safar atau habis ada hajat atau sakit, ini kadang-kadang nggak bisa kita sholat malam. Maka untuk mengantisipasi supaya kita tetap ada ibadah malamnya dilakukan sebelum tidur. Itu bagi yang khawatir kalau tengah malam nanti tidak bisa. Jelas? Nah, adapun yang bisa, maka lebih utama bagaimana? Tengah malam lebih utama. Jadi kalau pertanyaannya lebih utama mana, maka jawabnya adalah di sepertiga malam. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Ustaz sedikit cerita. Jadi ketika saudara ipar itu berkomentar, kata dulu kepada keluarga anak atau berkata kotor kepada, terutama kepada umi anak, itu bagaimana cara untuk menenangkan diri, terutama kepada menyikapi menghadapi saudara-saudara anak yang mengetahui hal tersebut, berhubungan dengan suami ya, suami kan masih saudara ipar juga gitu, bagaimana menyikapinya? Nah, yang pertama, bagaimana sikap kita kepada orang yang katakan saja berbuat dolim kepada kita, ya, sikap kita bagaimana mensikapi dengan orang-orang yang berbuat dolim kepada kita. Yang pertama, tidak ada satu peristiwa kecuali sudah ada ketentuan dari Allah. Satu,
Tidak ada satu peristiwa kecuali terjadi atas kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada orang yang berbuat zalim pada kita? Mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Ini urusan sifat. Ini urusan sifat, apalagi ini kerabat. Maka sejauh mana kita mendoakan kemaslahatan pada mereka, mendoakan dilapangkan hatinya supaya dipimpin oleh Allah cara bermuamalah dengan keluarga. Orang berbicara kasar, bahkan tidak mau menerima nasihat, itu bisa jadi karena memang tidak ada agama di dalam hatinya, atau belum pernah tersentuh oleh ilmu, sehingga enak aja ngomong itu. Kenapa? Nggak ada rasa takut. Ucapan itu ada tanggung jawab. Makanya kalau kita mau ngomong, termasuk balas tadi itu, Bu, sebenarnya ya hukum balas celaan itu boleh apa enggak? Boleh, nggak masalah. Kamu jelek, sama. Boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kasih tambahan. Kamu jelek, welek. Oh, tambah 2, jelek, welek gitu. Double. Jadi membalas itu hukumnya boleh. Tapi diingat, tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan kecuali ditulis di Lauhul Mahfuz. Pasti ditulis. Makanya seorang muslim, kata Syekh Utsaimin di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia jelaskan, apabila seorang mukmin akan berbicara, adalah perhatikan 4 hal. 1, ucapannya ditulis oleh para malaikat, nggak hilang itu. Nggak hilang. Ibu kemarin ngomong apa saja? Ingat nggak? Kemarin ngomong apa saja? Masih ingat? Kemarin lusa. Padahal wakil ngomongnya. Iya kan? Ingat nggak? Itu nggak hilang ibu. Yang baik maupun yang buruk nggak hilang, tercatat. Yang kedua, didengar dengan jelas oleh Allah. Makanya kalau kita mau balas, ingat ini. Mungkinkah saya akan mengatakan kata-kata yang nggak baik didengar oleh Allah? Ini jadi pertimbangan kita mau ngomong jelek itu, ada pertimbangan didengar oleh Allah. Coba kalau ibu di rumah ibu ada orang yang Anda segani, berani nggak ngomong jelek? Ada orang yang Anda segani, ustadz lah, ustadz gitu. Kalau ada ustadz, nggak ada yang ngomong keras tuh, nggak ada. Ustadz pulang, baru aslinya keluar. Kenapa? Segan. Sedangkan pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ucapan kita yang sudah keluar dari lisan itu akan dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, akan diberi balasan oleh Allah. 4 poin seorang mukmin apabila akan berbicara. Diingetin, 1, ditulis oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, didengar dengan jelas oleh Allah. Yang ketiga, akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, akan diberi balasan oleh Allah. Siapkan ini. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, jadi bisa jadi ada saudara yang ngomong sembarangan, ngomong jelek, itu bisa jadi rasa takutnya nggak ada kepada Allah. Makanya doakan kepada Allah agar apa? 1, berikan hidayah, agar dia punya rasa takut kepadamu. Doa. Makanya tadi saya katakan sholat malam. Ini kan konflik kayak begini kan problemnya benar. Antar kerabat punya masalah, problem apa bukan? Problem gak enak ibu, komunikasi gak enak demikian ini. Itu yang kedua ya, minta tolong kepada Allah, libatkan Allah, minta doa kepada Allah kebaikan atas dirinya. Yang ketiga apa? Datang kepadanya memberikan hadiah-hadiah kepada anak-anaknya, kasih hadiah.
batin kenaan. Dia mereka caci maki kok malah dikasih la tastawil hasanat walas sayyi'ah, tidak sama. Sing kenaan sapa? Halo. Nek nurut logika sing kenaan dia. Lah nurut syariat, ketika Anda berbuat baik kepada orang tersebut, ada kerugian? Anda rugi? Apa itu hilang? Katakan orangnya nggak menghargai pemerintah, apa hilang? Itu yang dikatakan oleh Nabi, apa? Orang yang menyambung silaturahim, satu, dibukakan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ditambahkan umurnya. Kenapa? Karena silaturahim itu berat. Gitu loh. Jelas ya? Apa sih silaturahim ini? Nopo sing disambung? Kenapa kok disambung? Karena putus. Gitu loh. Nah kalau kita datang ke rumah paman kita yang nggak ada masalah, itu disebut apa? Takziah. Ayo, kemarin ada berapa? Komuniti interaksi ada berapa? Ayo, ada berapa? Masa lali sampean? Ziarah atau mukafe. Apa Bu? Jadi mukafe itu membalas kebaik. Jadi komunikasi dengan saudara itu ada berapa macam? Satu, ada silaturahim, ada qati'ur rahim, ada ziarah, ada mukafe. Itu. Apa perbedaannya? Kalau silaturahim itu saudara itu mutus kita, musuhi kita, lalu kita datang, itu namanya silaturahim. Kenapa kok disambung? Karena putus. Nanti gak putus yang disambung apa nih? Jelas? Kalau qati'ur rahim itu yang memutus, wis gak dulur-duluran, gak saudara-saudaraan, ora paten. Pedot. Ojo telepon aku, ojo WA aku. Cuman yang ono undangan aku tuh hajat kamu tak undang. Itu namanya qati'ur rahim. Yang ketiga ziarah. Ziarah itu berkunjung tanpa ada masalah. Tidak ada problem, kangen, rindu. Ini namanya ziarah. Yang ketiga mukafe, membalas kebaikan. Dia sering datang ke rumah kita kasih hadiah, kita maka datang ke rumahnya untuk memberi balasan. Namanya apa? Mukafe. Tapi wis gak masalah lah. Mau kemana silaturahim? Wis gak masalah. Wis bahasa wis ngono piye katene. Mbok dikandani walah kendaki. Salah lagi kita. Ya sudah nggak apa-apa, itu sudah kadang dipahami oleh masyarakat kayak begitu ya, nggak usah disalah-salahkan. Jelas ya? Nanti kok sampean protes. Loh, pedot ini Mbak, nek silaturahim ono papat. Iki sing garai wong nek kepethuk sampean niku wedi ngene. Percaya ya? Nek sampean dididik ngono, wis wong niku kepethuk sampean niku maca ta'awud malah. Semoga-moga gak pedok Ibu Endang. Gitu Ibu ya. Kasih hadiah, datang ke rumahnya kasih hadiah. Dan yang keempat apa? Bersabar atas gangguannya. Ketika kita datang belum tentu diterima. Jelas? Dan itu harus berlapang hati. Itu keutamaannya di situ. Ngaji hari ini ono oleh ning kono sampean. Mas, ayo datang ke rumah Pak De. Oh, Pak De kayak gitu musuh kita. Nah, uji nyali ibadur rahman. Qala Allah Ta'ala, Masya Allah. Itu saatnya Anda praktek. Ya, datangi rumahnya. Nggak usah bahas macam-macam. Pripun kabare paman. Atuh ngaran, nggih kangen paman. Ini apa? Silaturahim. Kan sederet. Aku gak dulur, itu kan jenengan. Tapi saya dengan jenengan Allah nggak boleh gitu demikian. Ya. Gelas itu akan pecah kalau saya jatuhkan ke lantai.
tapi tidak akan pecah ketika saya jatuhkan di atas kasur. Sudah selesai? Paham? Tingkat dewa. Saya kira modeling ngono, tingkat dewa apa tingkat dewa. Jelas ya, Bu? Ini kalau bahan keras ketemu lantai pecah. Tidak ada lagi persaudaraan. Tapi kalau taruh di bantal, saya lemparkan ke kasur, tidak akan pecah. Kenapa? Kan di sana lembut. Kenapa tidak kita yang menjadi kelembutan untuk menenteramkan dan menyatukan dua hati yang bertengkar ini? Jelas? Nah, mari kita jadi diri-diri kita sebagai apa? Penyambung silaturahim, ya. Dinasihati orang tuanya juga demikian. Wis ojo dilebokno ati. Ya, yang namanya bersaudara begini ini, nek sekodo gede nih. Ya. Makanya kita harus lebih hati-hati. Nanti kalau ibu diajak kok, biasanya kan orang-orang kadang-kadang gengsi tau, Bu. Ada dua penghalangnya. Yang menjadikan orang gagal untuk silaturahim itu ada dua penghalangnya. Apa, Bu? Satu, gengsi. Yang kedua, harga. Nah, tanya aja minta harga berapa. Surga, jalan kita ke sana itu sudah. Kalau kita ikhlas, makanya silaturahim itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kalau dia nggak sibuk dengan pernyataan, ucapan, dia siapkan itu semuanya. Karena suatu hal yang besar, apa itu? Islah bainan nas. Menyatukan di antara, memperbaiki hubungan di antara manusia yang bersengketa itu luar biasa, insyaallah. Baik, saya rasa cukup ya. Yang kurang ngaji lagi di tempat lain. Kurang lebih mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Ini jadi materinya tertunda. Kita lanjutkan insya Allah pada bulan depan dengan materi yang sama dan pembahasan yang berbeda insya Allah. Lebih penting lagi nanti poin-poin inti ada di poin 4 ini, termasuk mengungkapkan tentang doa Rabbana hab lana min azwajina. Itu rahasianya sangat bagus sekali untuk kita kaji. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.